Apa kabar? Kita jumpa kembali di channel Dunia Baru bersama Setio Hajar Dewantoro. Kita akan berbincang tentang keadaan global, tentang keadaan dunia ini. Seperti biasa, ya, kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan, ya. Apakah kita akan terus optimistik menghadapi tahun 2025 ini? Atau kita malah akan jadi pesimis? Baik, mari kita lihat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Semenjak Presiden Donald Trump betul-betul disahkan, ya, menjadi presiden yang ke-49, Amerika betul-betul seperti mengalami satu goncangan. Ada kemapanan yang dijungkir balikan. Apalagi kemudian dia memilih beberapa pejabat yang sebetulnya di luar imajinasi banyak orang, ya. Dia memilih Robert Kennedy Jr. sebagai Menteri Kesehatan. Dia memilih Elon Musk sebagai pejabat yang mengurusi Department of Government Efficiency. Dan tentu pejabat-pejabat lain juga terbilang cukup mengejutkan kenapa mereka dipilih. Saya sendiri melihat bahwa yang terjadi ini kabar baik. Sebuah kabar gembira bahwa perubahan menuju ke arah yang lebih baik itu memang mungkin terjadi. Kali ini pemerintahan Trump berusaha untuk menghentikan program US Agency for International Development atau USAID. Hal ini diungkapkan oleh Elon Musk yang saat ini memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah. Menurutnya, penghentian USAID untuk meningkatkan efisiensi atau pengeluaran pemerintah AS. Selain itu, dalam akun X miliknya, Elon menyatakan bahwa USAID hanya membuang-buang uang pajak masyarakat. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan USAID adalah organisasi kriminal. Dia seorang penghemat biaya yang hebat. Terkadang kami tidak setuju dengannya dan kami tidak akan mengikuti apa yang ia inginkan. Namun saya pikir dia melakukan tugasnya dengan baik. Dia orang yang cerdas, sangat cerdas, dan dia sangat mendukung pemotongan anggaran federal. Presiden AS, Donald Trump. Apa yang dilakukan oleh Elon Musk atas perintah Donald Trump itu membongkar fakta-fakta yang layak membuat kita mengerjitkan dahi, ya. Betapa korupsi, suap, kickback gitu, ya, di berbagai lini institusi pemerintahan Amerika selama ini sangat masif. Lembaga-lembaga bantuan yang dianggap ini punya misi mulia, misi yang humanis, ternyata malah menjadi ajang bancakan bagi para elit Amerika dan bahkan juga menjadi instrumen untuk menciptakan instabilitas di berbagai belahan dunia, ya. Maka sekali lagi, bagi saya ini adalah petanda bagus. Apalagi kemudian kebijakan Amerika Serikat di tangan Donald Trump ini dalam soal kesehatan juga sangat berbeda. Dia kembali membawa Amerika keluar dari WHO. Kemudian dia punya cara pandang yang sangat berbeda tentang pemaksaan vaksinasi COVID yang dulu betul-betul terjadi di masa Biden, ya. Dan tentu ini sesuatu yang menggembirakan karena pada akhirnya ada orang yang bisa berpikir waras bahwa tidak selayaknya umat manusia ini dipaksa untuk melakukan sesuatu demi kepentingan bisnis, ya. Apalagi dipaksa untuk melakukan sesuatu yang punya resiko, ya. Yang dalam bahasa kita disebut sebagai kejadian pasca imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi alias KIPI. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kemudian saat ini juga kita melihat, ya, bagaimana negosiasi yang alot, ya, mengenai Ukraina. Yang pasti Amerika Serikat di bawah Trump tidak mau melanjutkan perang, ya, di Ukraina, tidak mau melanjutkan konflik yang meruncing dengan Rusia. Tapi Zelensky tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Dan saat ini juga Uni Eropa, ya,
dimotori oleh Ursula von der Leyen, dimotori oleh beberapa pemimpin ya negara-negara di Uni Eropa, bahkan juga di United Kingdom. Mereka mau membackup Zelensky dan mereka punya pikiran untuk melanjutkan pertarungannya dengan Rusia, yang tentu saja ini bisa berimbas kepada Perang Dunia Ketiga. Tetapi sekali lagi, ketika Amerika Serikat sebagai negeri adidaya justru sudah memutuskan tidak memberi pasokan senjata baru, tidak mau melanjutkan konflik dengan Rusia, maka itu menutup celah bagi Perang Dunia Ketiga. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. Sangat menyenangkan melihat Trump bicara "I want peace", ya, bahwa dia ingin hanya perdamaian. Nah, apa yang terjadi di Amerika Serikat ini salah satu keajaiban dunia dalam kacamata spiritual. Ini memberi harapan ya, bahwa old circle, tatanan lama, elit global tidak selamanya akan bisa berkuasa. Tidak selamanya akan terus kemudian menang dan memperbudak umat manusia dengan segala rancangan sistemiknya. Selalu ada momentum di mana kebangkitan itu muncul. Ya. Setelah sebelumnya tokoh seperti Vladimir Putin bisa memberikan perlawanan, ya, sekarang Donald Trump kita bilang dia mengacak-ngacak kekuatan di balik layar ini tepat di markas besarnya, tepat di episentrumnya. Maka jangan pernah kemudian Anda putus asa. Mari kita lihat dunia ini dengan tatapan yang lebih optimistik. Dan tentu jangan lupakan hening dan beraksi. Lakukan yang terbaik agar datang keselamatan buat kita semua, buat planet bumi ini. Terima kasih. Dunia baru, meneropong dunia, membaca dunia, mengubah dunia.